Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ula'i syahida. Fa kaifa mongko hale kaya apa ai hal kufari tegese tingkae pira-pira kafir. Tingkae wong kafir mau idza ji'na ing dalem nalikane nekake sapa ingsun min kulli ummatin saking saben-saben umat. Nekake bisyahidin kelawan kang nekseni aya syahadu tegese nyekseni sapa syahid alaiha ing atase kulli umatin alaiha ing atase kulli umatin bi amaliha kelawan ngamale kulli umatin wa utawi syahid iku nabiyuha nabine kulli umatin wajina lan nekake sapa ingsun bika kelawan sira ya Muhammad wa Muhammad alaha ula ing atase mengkono-mengkono ahli Mekah atau kufari ahli Mekah syahidan hale wong kang nyekseni. Terus kepiye nantinya ketika nanti di akhirat setiap umat itu ada saksinya, setiap umat itu ada saksinya yaitu nabinya. Tidak jina min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sebelumnya jelas dalam ayat innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajrun 'azim. Sungguhnya Allah itu tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Mithqala dzarratin walau itu hanya sebobot semut yang paling terkecil, tidak. Bahkan ketika ada kebaikan Allah nikel-nikel ini bentuk rahmatipun Allah. Rahmat Allah itu luar biasa. Kok luar biasa piye? Wong yo ora duit ya saya tenang, saya iso guyu kan yo rahmatip Allah. Ya ra? Luar biasa rahmat, bahkan sedikit pun tidak mendolimi ketika hambanya itu melakukan kebaikan, melakukan kejelekan pun tidak didolimi sedikit pun. Allah terus diada-adakan nganak-nganak iki mencari kesalahan hambanya enggak. Bahkan ketika ada kebaikan sedikit pun Gusti Allah nikel-nikel lagi. Itu loh hebatnya rahmat Gusti Allah. Makanya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW umat yang paling teristimewa. Umat yang paling istimewanya gimana? Beda dengan umat-umat yang dulu. Umat Nabi Muhammad itu ketika melakukan kesalahan nggak langsung diazab. Makanya ada semacam penyakit corona itu sebenarnya bukan, yakin bahwa itu bukan azab, tapi peringatan. Beda dengan azabnya. Peringatan dengan azab itu beda. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Paham? Jadi ketika melakukan kesalahan itu ditangguhkan, dibiarkan, atau diberi waktu untuk masih meminta taubat, istighfar dan seterusnya. Beda dengan zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad. Itu loh bedanya. Nah, orang-orang kafir itu nantinya bagaimana? Seakan-akan gini, dia itu memberikan argumen tentang nabinya. Aku ini anak nabi, sedangkan dia tahu bahwa itu tidak sebenarnya. Paham, Ray? Karena apa? Injil
Taurat itu sudah rubah dan dia tidak mengakui itu. Asli ini dalam hatinya juga yakin, tapi nggak mau. Paham? Jadi dalam Taurat, dalam Injil itu disebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad disebut. Jadi seandainya orang-orang ahli kitab itu kok kitabnya asli, ketika datangnya Nabi Muhammad tetap dia beriman, karena sudah dirubah maka sulit untuk. Nah, terus bagaimana nantinya ketika dihadapkan dalam persidangan akhirat, sedangkan saksinya itu datang? Fakih faidah jina mingkul umatin bisa itu wajibna bika ala ula syahida. Nah, nantinya umat-umat Nabi Muhammad juga, Kanjeng Nabi juga menjadi saksi waktu nanti itu di akhirat menjadi saksi. Umatnya ngelakoni ini ki. Sekarang kan banyak sekali orang yang menyandarkan Nabi Muhammad dengan dalih begini. Bahkan tidak paham pun tentang masalah hadis, seakan-akan seperti itu. Nah, makanya sekarang banyak sekali menyandarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini nggak boleh. Kanjeng Nabi nggak pernah melakukan. Jadi seakan-akan dia itu paham tentang Nabi Muhammad. Paham? Dan fahamnya itu dari hadis, 1 hadis, 2 hadis yang didalami dari terjemahnya. Bahkan menyalah-nyalahkan ulama-ulama yang sudah hafal, bahkan mendalami sedalam-dalamnya ilmu hadis. Paham ya? Nah, ketika nanti di persidangan akhirat, Kanjeng Nabi kan ya menyaksikan. Dan orang-orang pewaris Nabi itu pun juga menyaksikan nanti, jadi saksi di sana. Penyampai risalah itu semuanya jadi saksi. Paham nih? Jadi ketika orang itu disidang, kowe ngerti ngene sangka ndi? Sangka niko, kiai niko. Akhirnya kiai kuwi mau ditekakake. Kowe kok iso ngandani iki ngene iki piye? Aku ya sangka kiai kae sing sampai Kanjeng Nabi. Ngono. Paham iki? Nah, itu pentingnya sanad di situ. Ngaji kok tanpa sanad. Ya repot. Karena sudah banyak sekali sekarang ulama ustadz yang di situ sudah berdakwah tanpa adanya ilmu. Ya karena sudah dinas zaman akhir itu khutbahnya itu banyak daripada ulamanya. Paham ya? Wong sing dakwah itu banyak daripada orang yang memang betul-betul mendalami keilmuan. Yang penting iso ngomong, yang penting ketok wah ya itu memang sudah dinas akhir zaman nanti seperti itu. Pinter ngomong, mulai iso dikalahke seakan-akan.